Halo semuanya, perkenalkan aku Prima Rani Putri Bintang Adi Makayasa. Aku dari FISIP dan aku dari kelompok 8 PDB A34 Universitas Airlangga. Di sini aku akan memaparkan sedikit tentang proyek kolaborasi dari kelompok kami yang berjudul Efektivitas Mata Kuliah Pancasila Pembelajaran Dasar Bersama semester 1 di Universitas Airlangga. Ini dia hasilnya. Baik, pertanyaan pertama yaitu seberapa efektif mata kuliah Pancasila PDB pada semester 1? Ya, dari hasil survei yang kami lakukan, kami mendapatkan respon yang beragam. Beberapa mahasiswa menyatakan bahwa PDB semester 1 Pancasila efektif karena beberapa faktor, seperti dapat meningkatkan jiwa nasionalisme, menumbuhkan cita tanah air, hingga membantu kita di kehidupan sehari-hari. Namun, ada pula yang menyatakan bahwasannya pembelajaran Pancasila pada semester 1 kurang efektif dikarenakan banyaknya dosen yang jarang masuk kelas. Lalu beberapa mahasiswa juga menyatakan bahwa pelajaran Pancasila tersebut sudah diulang-ulang dari SD sampai kuliah. Menurut saya, untuk efektivitas matkul PDB Pancasila itu sudah mulai efektif karena tujuan-tujuan yang disampaikan pada pertemuan pertama telah terpenuhi di akhir semester. Ya, menurut saya lumayan efektif untuk PDB Pancasila ini karena tujuan Pancasila kan untuk mengingatkan kita untuk Pancasila Indonesia gitu, dan tugas-tugasnya juga berhubungan, jadi lumayan efektif. Kalau dari aku, dulu itu matkul Pancasila itu jarang banget masuk. Selama 1 semester itu pertemuannya cuma nggak lebih dari 10, dan itu pun dosennya nggak ada ngadain PHL, dan materinya pun aku sama teman-teman harus ambil sendiri dari Hebat. Menurut saya juga kurang efektif karena dosennya kurang informatif dan hanya lewat Hebat materinya. Tidak ada disampaikan secara langsung, cuman sedikit-sedikit lah. Saya rasa cukup efektif karena dulu dosen saya sering masuk dan menjelaskan dengan baik materi mata kuliah Pancasila ini. Cukup efektif ya, karena bisa membantu mahasiswa untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu apakah materi di perkuliahan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh para mahasiswa? Dari hasil kuesioner, kebanyakan merasakan bahwa mahasiswa merasakan cukup efektif terhadap PDB Pancasila semester kemarin. Nah, hal ini dikarenakan mahasiswa merasakan mata kuliah Pancasila tersebut memberikan moral value terhadap diri mereka dan berdampak terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Namun, terdapat beberapa dosen yang kurang interaktif dalam menyampaikan materinya, sehingga membuat para mahasiswanya itu bosan dan mudah tidak fokus dalam mendengarkan materi yang telah disampaikan. Materi perkuliahan dapat diterima dengan baik, pasti. Karena ya itu, mencapai tujuannya, itu tujuan dari matkul Pancasila itu ya, menurut saya bagus sih. Ya, saya rasa dapat diterima dengan baik karena dosennya menjelaskan dengan, saya rasa enak ya untuk kalangan mahasiswa, namun pada saat itu kelas saya agak berisik jadi agak susah juga diterima. Menurut saya ya lumayan diterima lah. Kalau menurut saya sama sekali tidak, soalnya nggak ada materi yang disampaikan, terus implementasinya dari materi tersebut juga tidak efektif. Kelas PDB saya cukup baik. Lalu yang kedua, untuk materi perkuliahan sendiri sudah tersampaikan secara menyeluruh karena dosen pengajar setiap minggunya selalu memberikan materi-materi dan mengajak diskusi kami para mahasiswa. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah dosen yang mengajar sudah sesuai dan memenuhi kriteria dengan mata kuliah yang diajarkan?
Dari jawaban dari jawaban kuesioner, beberapa jawaban itu beragam. Ada yang berpendapat bahwa dosen itu sesuai dengan kriteria dan sangat efektif. Ada yang berpendapat dosen itu sangat baik. Namun juga ada yang berpendapat bahwa dosen mereka kurang sesuai dengan kriteria dan sangat tidak efektif dalam mengajarkan mata kuliah Pancasila PDB semester 1. Kalau menurutku dosen yang waktu itu ngajar itu kebetulan dosen vokasi dan kalau nggak salah itu dari prodi yang menurutku nggak relevan ya. Jadi waktu dia nyampein materi itu sama sekali kayak dia tuh nggak memumpuni buat ngajarin materi tersebut. Menurut saya dosennya ya sebenarnya sudah tepat, cuman dosennya kurang menjelaskan materi. Seperti menjelaskan yang lain daripada inti dari materi. Saya rasa dosennya sesuai dengan perjanjian pada saat awal kuliah ya, menjelaskan materinya. Itu saja. Dalam tes PDB saya juga cukup baik. Sesuai. Dosen Pancasila telah mengajar sesuai kriteria dan memenuhi kriteria dari matkul Pancasila tersebut. Dosennya enak, cara pengajarnya santai, pasti berwawasan luas. Dari pertanyaan nomor 4, menurut Anda, output dari PDB semester 1 dalam matkul Pancasila itu seperti apa? Jadi beberapa mahasiswa berpikir bahwa rata-rata mahasiswa mengatakan bahwa mendapatkan pembelajaran tentang nilai-nilai dasar negara, dapat menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan mampu menjadi mahasiswa yang berpikir kritis. Tetapi beberapa mahasiswa juga berpendapat bahwa matkul Pancasila ini tidak memiliki output yang jelas karena matkul yang diberikan sama seperti mata pelajaran ketika mereka SD sampai SMA. Mahasiswa lebih meningkatkan rasa cinta tanah air. Menurut saya, output dari PDB matkul Pancasila ini adalah untuk mengingatkan kita dan mengenai nilai-nilai Pancasila dan cara penerapannya pada kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa Erlangga. Output ya bagus. Saya rasa outputnya adalah mahasiswa lebih memahami Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut saya output dari matkul Pancasila dalam semester 1 adalah lebih menanamkan rasa nasionalis kepada setiap mahasiswa yang ada. Kalau menurut saya outputnya saya lupa outputnya apa, soalnya tugas akhir yang tugas biografi, terus tugas satu lagi, pokoknya ada 3 tugas, dan itu tuh tugasnya tuh kalau dosen saya tuh ngasihnya di akhir semester, dan sama sekali kayak outputnya itu tuh kayak cuma buat sebatas ngejar nilai.